Del, gue masih deg-degan nih. Kalau akhirnya Pak Kosan tahu bajunya gosong, gimana ya? Ya kalau dia tahu dia pasti marah, Mon. Kalau itu mah gue udah tahu, Del. Ya udah tahu nanya. Maksud gue abis marah itu gimana? Pastinya dia capek, orang dia teriak-teriak terus. Oh, sampai mental lagi. Itu kan DL, Mon. Apaan tuh, Del? Derita lo, bukan DG. DG apaan tuh? Derita gigi. Gimana Bang Abdel? Surat mie ada? Ada, nih. Kok itu? Ini apa? Surat Ini mie. jadiin satu. Surat mie. Oh iya ya, bener itu Neng. Bener pala lo butak. Surat mie itu bukan nama makanan. Nama apaan, Mon? Itu nama banjir yang datang dari laut. Tsunami. Din, Hah? itu minum buat siapa? Buat gue. Kok sampai 2 gelas? Emang mulut lo ada 2? Yang satu buat tamu. Emang tamunya siapa sih? Penumpang gue. Lah, kok penumpang lo dibawa ke sini? Lo pikir sini pangkalan ojek apa? Ya, Nen. Tadi dia itu nyari orang, katanya orangnya itu tinggal di sini. Tapi gue tanya sama Abdel sama Temon, dia nggak kenal sama orang yang dicarinya. Oh, emang yang nyari namanya siapa? Sonia. Sonia. Yang dicari? Suratmi. Oh, Suratmi. Heboh, bener kirain siapa? Bilang aja lah, nggak ada yang namanya Surat. Hah? Itu kan teman gue, Din. Hampir aja. Untung gue lihe. Mana tadi katanya nggak ada kalau yang... Si Udin? Lo gimana sih? Itu katanya minuman buat tamu. Kenapa buat pakai cuci muka? Allah. Jadi gini Sonia, dulu itu guenya preman, tapi sekarang udah insaf. Tapi tetap romantis, seperti jiwa asli gue. Sayang aja sekarang gue masih jomblo. Gak ada yang nanya. Nia! Lah, itu dia Suratmi! Suratmi! Ay! Ya ampun! Apa kabar? Ya ampun, kok bisa di sini sih? Ih, tambah kurus deh lo. Kamu juga tambah kurus. Masa sih? Badan gue segini-segini aja tahu ah. Ini temen gue namanya Nia. Kita tuh dulu sempat satu penampungan babysitter ya, Bu? Iya, sempet juga satu agen penyaluran. Tapi kan yang dicari Suratmi. Iya, lo kan Neni. Nama gue tuh emang Neni Suratmi. Dulu waktu gue lahir, bapak gue tuh lagi nulis surat. Nah, nyokap gue itu lagi makan mie rebus. Jadi nama gue Neni Suratmi, begitu. Nah kalau lo, Mon? Kenapa nama lo Temon? Bapak gue kan dulu supir angkot. Nah, pas gue lahir, bokap gue lagi ngetem. Nyokap gue lagi on. Makanya nama gue jadi Temon. Nyokap lo lagi on. Berarti nyokap lo suka pakau-pakau ekstasi gitu dong? Bukan on karena ekstasi. Terus karena apa? Tempe bongkrek. Teman, sini habis beli sepatu baru dong. Wah, enak dong. Nanti juga. Asik tuh. Buat Pak Temon mana? Buat Pak Temon, jangan sepatu baru deh. Terus apaan dong? Buat baru. Tanpa gigi. Cindy, Randy, nggak boleh ngomong gitu. Pak, teman jelek. Pak, teman jelek. Ah, bapak lo tuh yang jelek. Mon, ngomong apa kamu? Anak-anak kurang ajar, Pak. Masa saya dibilang, Pak Temon jelek? Ya saya balas aja, bapak lo tuh yang jelek. Biar kapok mereka, Pak. Bener nggak, Pak? Berarti itu sama saja kamu menghina saya. Siapa yang menghina bapak? Yang saya hina itu bapaknya anak-anak, Pak. Bapaknya anak-anak itu saya, Mon. Udah, bapak jelek. Mau dibilang jelek aja ngiri. Saya aja yang jelek nggak pernah ngiri, Pak. Pak. Din. Sini, Ya, Pak. bawa apa, Din? Ini, Pak. Bawa baju saya. Maksudnya saya mau numpang nyuci pakai mesin cuci di sini. Boleh nggak, Pak? Boleh aja. Tapi kenapa kamu harus nyuci di sini, Din? Pak Kosan, ini baju kesayangan saya. Satu-satunya baju pemberian mantan pacar saya. Jadi
sayang kalau dicuci di kali. Bener-bener, Din. Itu bener banget. Namanya baju kesayangan itu jangan sampai rusak. Nyucinya juga harus hati-hati. Saya juga punya baju kesayangan, Din. Iya Pak Kosan, saya tahu. Tapi baju kesayangan Pak Kosan masih bagusan baju kesayangan saya. Baju kesayangan Pak Kosan kan udah gosong. Baju kesayangan saya masih utuh. Nih lihat. Tuh. Tuh kan? Tunggu Din bentar. Din, tadi kau bilang baju saya udah gosong. Iya kan disetrika sama temon. Bercanda sama Abdel. Jadi kosong deh. Teman! Del, gue masih deg-degan nih. Kalau akhirnya Pak Kosan tahu bajunya gosong, gimana ya? Ya kalau dia tahu dia pasti marah, Mon. Kalau itu mah gue udah tahu, Del. Ya udah tahu nanya. Maksud gue abis marah itu gimana? Pastinya dia capek, orang dia teriak-teriak terus. Yang capek itu gue yang ngomong sama lo. Ya gimana nggak capek? Orang bibir lo aja 5 kilo. Itu yang bawah. Emangnya bibir gue barbel apa? Maksud gue, Del, kalau Pak Kosan tahu, terus Pak Kosan marah, kita kan pasti dihukum. Nah, itu gimana? Kalau itu mah lo tenang aja. Nanti kalau kita dihukum, kita minta yang enak-enak aja. Kamarnya harus AC, tempat tidurnya harus empuk, mewah. Lantai dikasih karpet. Kalau perlu karaoke sekalian. Biliar kalau lo mau tinggal bilang. Ada wasitnya nggak? Ya tinggal pesen. Jangan mimpi lo, Del. Mana ada sih hukuman kayak gitu? Ada, Mon. Lo aja yang ketinggalan zaman kayak muka lo. Sekarang tuh lagi trendy. Orang dihukum penjaranya mewah. Lo nggak pernah nonton TV sih. Itu kan untuk para koruptor doang, Del. Kalau untuk kita mah nggak mungkin. Kita. Lo aja kali sama gue. Abdel, teman! Kalian harus diberi pelajaran. Sebentar, Pak. Saya mau ambil alat tulis dulu. Ini bukan pelajaran sekolah, teman. Dengar ya. Atas kecerobohan kalian, maka kalian harus diberi hukuman. Hukumannya adalah 1. Kalian tidak boleh makan dari hari ini sampai besok. Yang kedua, kalian harus mengepel semua lantai yang ada di rumah ini pakai sapu tangan. Tidak boleh menggunakan alat pel. Dengar. Kok pakai sapu tangan, Pak? Sapu tangan kan kecil. Biarin. Ini namanya hukuman. Yang namanya hukuman itu tidak enak. Tahu? Ya tapi rasa-rasanya nggak adil deh, Pak. Iya, Pak. Kita berdua itu kayak pasangan suami istri dari Bojonegoro aja. Gara-gara nyuri pisang dihukum 7 tahun. Yang nyuri uang rakyat aja hukumannya nggak segitu-gitu amat. Teman, dengar. Ini bukan soal pisang, tapi soal baju. Del, lu mau naik banding nggak? Nggak ah, gue naik angkot aja. Gue nebeng ya. Nih, gue udah ngomong tuh sama bos gue. Lo boleh deh tuh nginep di sini, aman. Dah pokoknya aman deh. Aduh, thanks banget loh. Kamu baik banget sama aku. Tapi kaki lo yang bener dong itu. Ntar kalau misalnya diliatin bos gue gimana? Rugi di gue lo pamer-pamer begitu. Turunin. Emang kenapa? Ya nggak sopan tahu. Kalau kaki gue di bawah, malah justru nggak sopan. Makanya gue begini daripada gue dibilang nggak tahu diri. Emang kenapa? Kok begitu? Tuh, lihat aja. Oh, iya. Oh, ada yang lagi rajin nih ceritanya. Lu lagi rajin apaan? Pala lu rengat. Gue tuh lagi kena hukuman, tahu? Kena hukuman kenapa lu? Gara-gara bajunya Pak Kosan angus, gue sama Abdel nggak boleh makan hari ini sama besok. Lalu? Gue sama Abdel juga disuruh ngepel semua lantai yang ada di rumah ini. Abdel kebagian di lantai bawah, nah gue di lantai atas. Oh, kesian sekali ya hidupnya ya. Pantesan tadi pas gue ke bawah kok ngelihat Abdel lagi ngepel ruang tamu ya. Gue pikir lu berdua lagi cari muka depan Pak Kosan biar dapat pujian. Oh my God. Dapat pujian apaan? Dapat siksaan. Ya kalau nggak mau tersiksa, ngepelnya jangan pakai sapu tangan. Pakai alat pel biasanya dong, Mon. Gimana sih lo? Justru ini syarat penyiksaannya.
gue disuruh ngepel pakai sapu tangan. Kasian amat ya. Berarti masih pinteran si Abdel dong, Mon ya? Pinteran Abel gimana?